Pada pertengahan tahun 2017 silam, sekelompok anak muda yang berasal dari desa Talang, Banten, Kabupaten Lahat, melakukan pendakian ke Gunung Dempo. Nahas saat tiba di puncak, salah satu dari anak muda itu terjatuh ke jurang kawah Gunung Dempo. Kondisi dinding kawah yang cukup tinggi membuat rekan-rekan korban kesulitan menolong korban. Mereka akhirnya berinisiatif untuk turun ke pos pengawasan Gunung Dempo dan meminta bantuan tim evakuasi. Petugas keamanan Gunung Dempo saat itu langsung mengirim tim evakuasi yang terdiri dari 2 orang, yaitu Arindi dan Iwan Hiawata. Keduanya merupakan anggota Forva Kota Pagaralam. Mereka berdua langsung bergegas mendaki Gunung Dempo karena menurut rekan-rekan korban, saat itu situasi betul-betul kritis. Jika tidak cepat dilakukan upaya penyelamatan, dikhawatirkan kondisi korban akan semakin berbahaya sebab aktivitas kawah Gunung Dempo memang sulit diprediksi, sewaktu-waktu bisa saja mengeluarkan gas yang beracun. Arindi menceritakan saat hari pertama evakuasi, dirinya berhasil turun untuk mendekati korban. Namun upaya penyelamatan tidak bisa dilakukan sebab peralatan yang digunakan tidak memungkinkan untuk menarik korban ke atas. Akibatnya evakuasi pada hari itu gagal dilakukan. Meskipun begitu, Arindi masih sempat berkomunikasi dengan korban. Dia memerintahkan korban untuk mencari lokasi berlindung yang lebih datar sembari menunggu tim lain membawa peralatan yang lebih memadai. Pada keesokan harinya, tim kembali berusaha mengevakuasi korban. Namun kabut tebal tiba-tiba datang dan menyelimuti puncak Gunung Dempo. Kabut tersebut benar-benar menutupi keseluruhan kawasan kawah dan membuat jarak pandang sangat terbatas. Kondisi itu membuat tim evakuasi terpaksa kembali menunda upaya penyelamatan. Saat itu menurut Arindi, situasinya betul-betul mencekam. Dari kejauhan bibir kawah, mereka sayup-sayup mendengar teriakan korban yang terus meminta diselamatkan. Pada hari kedua, kabut tebal belum juga memudar. Kondisi tersebut membuat tim memutuskan untuk mengumandangkan azan. Dan benar saja, usai azan dikumandangkan, berangsur-angsur kabut tebal itu pun menghilang. Namun situasi mencekam yang dialami tim evakuasi ternyata belum selesai sebab saat hendak turun ke jurang, korban mendadak hilang. Tim evakuasi berusaha memanggil-manggil korban, namun tidak ada jawaban. Barulah beberapa saat kemudian mereka melihat korban. Anehnya, posisi korban saat itu sudah jauh berada di dalam jurang kawah. Tim evakuasi langsung menuju ke posisi korban untuk melakukan upaya penyelamatan. Menurut Arindi, saat mereka berhasil mendekati korban, pemuda itu terlihat lemah dan menatap kosong ke arah kawah. Arindi sempat menepuk pundak korban, namun korban tiba-tiba berteriak-teriak ketakutan. Di tengah kepanikan itu, Arindi langsung berdoa dan untungnya korban tersadar saat itu juga. Sesaat sebelum ditarik ke atas, korban sempat bertanya mengapa dirinya baru diselamatkan setelah 3 hari menunggu. Arindi mengatakan jika kondisi cuaca dan peralatan tidak memungkinkan. Korban kemudian mengajukan pertanyaan yang membuat Arindi merinding. Korban menanyakan 3 orang misterius yang menurutnya selalu hadir saat dia sedang menunggu untuk diselamatkan. Korban mengatakan jika 3 orang misterius itu bahkan sempat mengajaknya turun ke kolam kawah untuk mengambil air minum. Mendengar cerita korban, tim evakuasi tidak memberikan tanggapan. Mereka langsung membawa korban bergegas naik. Baru 10 langkah berjalan, korban menunjukkan sebuah botol minuman. Ketika diperiksa, botol tersebut ternyata berisi air belerang yang berasal dari kawah. Menurut korban, air itu milik ketiga orang misterius yang menemaninya selama menunggu tim evakuasi tiba. Keanehan tersebut
tidak dihiraukan oleh Arindi dan tim penyelamat. Mereka tetap fokus menyelamatkan korban. Tidak sampai 1 jam, tim sudah tiba di bibir kawah. Korban pun langsung mendapat penanganan medis. Dari tubuhnya terdapat luka di kaki, pinggul, tangan, kepala, dan telinga. Arindi sempat menyimpulkan jika keanehan yang dirasakan korban saat itu adalah efek dari hipotermia. Namun tim medis justru mengatakan sebaliknya, korban tidak mengalami hipotermia karena menurut korban selama 2 malam itu dirinya terus bergerak dan berjuang naik hingga tidak merasa kedinginan. Jawaban dari tim medis dan korban saat itu tentu saja membuat Arindi dan rekan-rekannya bertanya-tanya, apakah mungkin memang ada sosok lain yang menemani korban saat terjatuh ke jurang kawah Gunung Dempo? Atau semua itu cuma halusinasi? Tentunya jawaban atas pertanyaan ini hanya Tuhan yang mengetahui. Yang jelas Gunung Dempo akan selalu menyimpan sejuta misteri. Oleh sebab itu, bagi para pendaki selalu berhati-hati saat berada di gunung ini. Tetap patuhi aturan yang ada dan jaga keselamatan diri sendiri dan orang-orang di sekitar Anda. Sampai jumpa di video-video kami yang lainnya.